Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Yusinta dengan NIM 36014222049. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pendidikan dan perubahan sosial serta tantangannya di Indonesia. Jadi, teman-teman bisa menyimak agar kita sama-sama belajar tentang materi ini. Kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pendidikan dan perubahan sosialnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam perubahan sosial. Pendidikan ini dapat berperan sebagai agen perubahan sosial, yaitu lembaga yang dapat mempengaruhi perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya, pendidikan berperan sebagai agen perubahan sosial melalui beberapa cara. Yang pertama, ada meningkatkan kesadaran sosial, di mana pendidikan dapat meningkatkan kesadaran sosial masyarakat terhadap berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dengan kesadaran sosial yang tinggi, masyarakat akan lebih termotivasi untuk melakukan perubahan sosial. Yang kedua, ada mengembangkan keterampilan dan kemampuan, di mana pendidikan dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi perubahan sosial ini. Dengan keterampilan dan kemampuan yang tinggi, masyarakat akan lebih siap untuk menghadapi perubahan sosial yang ada. Yang ketiga, ada menyebarkan nilai-nilai baru, di mana pendidikan dapat menyebarkan nilai-nilai baru yang dapat mendorong perubahan sosial. Nilai-nilai baru tersebut dapat berupa nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan kesetaraan gender atau kesetaraan gender. Selanjutnya, kita akan beralih ke perubahan sosial di Indonesia. Apa sih itu perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan dalam masyarakat yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama adalah faktor globalisasi. Globalisasi telah membawa pengaruh yang besar terhadap masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun dari politiknya. Yang kedua, ada perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi telah mengubah cara hidup kita sebagai masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, ada perkembangan demokrasi. Perkembangan demokrasi telah membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sebuah negara atau berpartisipasi dalam pembangunan negara kita Indonesia pada saat ini. Selanjutnya adalah dampak perubahan sosial di Indonesia. Kita akan membahas tentang dampak positifnya terlebih dahulu, teman-teman. Dampak positif dari perubahan sosial di Indonesia antara lain, yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada peningkatan keterbukaan. Nah, sedangkan dampak negatif dari perubahan sosial di Indonesia antara lain yang pertama, kesenjangan sosial, adanya pergeseran nilai-nilai, dan adanya penyimpangan sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan pendidikan dalam perubahan sosial di Indonesia. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam menghadapi perubahan sosial. Namun, pendidikan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama adalah akses pendidikannya, di mana akses pendidikan di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah terpencil. Jadi, terjadi perbedaan yang sangat terlihat dan sangat jelas antara lembaga pendidikan yang berada di sebuah kota atau desa yang sudah maju dengan lembaga pendidikan yang berada di desa yang tertinggal atau kota yang tertinggal. Yang kedua, ada kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia masih belum optimal, terutama di daerah-daerah terpencil, karena mungkin terbatasnya jalurnya, atau mungkin akses yang sulit untuk ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan fasilitas belajarnya. Yang ketiga adalah
pembelajaran yang tidak relevan. Pembelajaran di sekolah masih belum relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan sosial. Jadi, dalam pembelajaran kita itu masih monoton atau masih harus sesuai dengan kurikulum yang sudah ada. Tetapi pada pendidikan saat ini itu sudah menggunakan kurikulum merdeka, di mana kita memiliki kebebasan untuk belajar atau mendapatkan ilmu. Selanjutnya adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Fasilitas pendidikan Indonesia masih kurang memadai dan pasti terutama di daerah-daerah terpencil. Seperti aksesnya susah untuk ditempuh, atau mungkin jaraknya terlalu jauh dan sangat sulit untuk diakses. Jadi itu adalah beberapa hal untuk tantangan pendidikan dalam perubahan sosial di Indonesia. Nextnya kita akan membahas tentang upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan tersebut, upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sangat dibutuhkan. Nah, upaya tersebut antara lain yang pertama, meningkatkan akses pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil melalui pembangunan sekolah dan penyediaan beasiswa. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru dan sarana-prasarana pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran yang relevan. Pemerintah perlu mengembangkan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan sosialnya. Dan yang terakhir, meningkatkan fasilitas pendidikan, di mana pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pendidikan melalui pembangunan sekolah, penyediaan sarana-prasarana, dan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan perubahan positif dalam pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kita masih perlu sama-sama belajar untuk lebih memahami materi kali ini. Cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next video. Bye-bye.